Ada shalom, selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa katakan bersama-sama dengan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Hari ini saya khusus mau berbicara tentang warisan dari Tuhan buat saudara, buat saya. Dan saya mau saudara mengerti yang namanya warisan bukan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Karena kalau saudara lihat arti kata ahli waris atau heir, arti katanya adalah orang yang menerima sesuatu yang merupakan haknya berdasarkan garis keturunan atau sonship. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam kitab Galatia, di situ Paulus menulis dengan sangat jelas status bangsa Israel sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Status bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka disebut sebagai seorang anak yang belum akil balik. Anak kecil, terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah nepios. Artinya infant, baby, masih anak kecil. Yesus datang ke dalam dunia ini menebus mereka yang percaya kepada Yesus. Sehingga mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kemudian Tuhan memberikan status yang baru kepada mereka. Bukan lagi nepios, infant, baby. Bukan lagi anak yang belum akil balik, tetapi diberikan status yang baru, yaitu anak yang sudah dewasa secara penuh. Terjemahannya adalah huios. Dan Paulus mengatakan sebagai seorang anak yang belum akil balik, infant, baby, mereka belum bisa menerima dan menikmati warisan mereka. Belum. Tetapi ketika status mereka sudah menjadi anak yang sudah dewasa secara penuh, mereka berhak menerima dan menikmati warisan mereka. Banyak orang yang berkata, mungkin Galatia sedang berbicara tentang pertumbuhan rohani. Tidak ada hubungan dengan pertumbuhan rohani. Galatia bukan sedang membicarakan tentang pertumbuhan rohani. Konteksnya sangat jelas sekali. Galatia berkata, kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, maka saudara adalah seorang anak yang belum akil balik. Nepios, infant, baby. Ketika saudara hidup di bawah kasih karunia, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, maka status saudara adalah anak yang sudah dewasa secara penuh. Saudara berhak menerima dan menikmati warisan saudara, warisan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji warisan kepada Abraham dan keturunannya. Siapa yang dimaksud dengan keturunannya di sini? Saudara dan saya. Alkitab mengatakan barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, saudara dan saya, bahwa ia akan memiliki dunia. Perhatikan baik-baik, memiliki dunia. Apa warisan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya? Memiliki dunia. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu akan memiliki dunia. Amin. Bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Pertanyaan saya, bagaimana caranya janji Allah, warisan Allah diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya? Bukan karena hukum Taurat, melainkan karena kebenaran berdasarkan iman. Itu sebabnya sekarang kita mengerti kenapa iblis begitu benci dengan kebenaran berdasarkan iman. Kenapa? Karena iblis tidak mau saudara dan saya menerima warisan. Saudara menerima warisan saya. Apa warisannya tadi? Memiliki dunia. Dan saya mau saudara mengerti, supaya saudara bisa memiliki dunia, untuk bisa memiliki dunia, saudara harus sehat. Dan saudara harus diberkati. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki dunia kalau saudara sakit-sakitan? Bagaimana caranya saudara bisa memiliki dunia kalau saudara miskin, bangkrut, kekurangan? Nggak bisa. Jadi termasuk di dalamnya berkatnya adalah kesembuhan. Kalau saudara sakit, untuk bisa memiliki dunia, saudara harus disembuhkan terlebih dahulu. Kalau hari saudara kekurangan, untuk bisa memiliki dunia, saudara harus diberkati.
Jadi dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Untuk menerima kesembuhan, untuk menerima berkat, bukan karena hukum Taurat. Untuk menerima kesembuhan, menerima berkat, karena kebenaran berdasarkan iman. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, deklarasikan dirimu setiap hari. Saya orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Maka kesembuhan berkat akan datang dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji warisan kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Pertanyaan saya, kalau iblis tahu ayat ini, apa yang dia lakukan? Kalau dia tahu ayat ini, apa yang akan dia lakukan? Dia akan promosikan hukum Taurat. Dia hancurkan kebenaran berdasarkan iman. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa warisan janji Allah diberikan kepada orang-orang yang percaya bahwa hidupnya dibenarkan berdasarkan iman. Sekali lagi pertanyaan saya, bagaimana caranya iblis menggagalkan saudara dan saya menerima warisan? Bagaimana caranya? Dia promosikan hukum Taurat. Dia akan promosikan hukum Taurat sama saudara. Ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, hidup di dalamnya, maka hukum Taurat akan membuat saudara, membuat saya melihat kepada perbuatanmu. Melihat kepada apa yang kamu lakukan. Ketika saudara melihat perbuatan saudara, maka saudara merasa berdosa, merasa kotor, merasa nggak layak menerima warisan saudara, menerima warisan saya. Hukum Taurat akan merampok rasa percaya diri saudara. Hukum Taurat akan merampok kesadaran bahwa saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah. Ini berbahaya. Dan sekarang banyak orang Kristen yang masih dan tetap mau hidup di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus berkata begini dalam kitab Galatia. Galatia pasal 4 ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Saya mau saudara mengerti, orang-orang di Galatia adalah orang-orang yang sudah selamat. Mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka orang Kristen, tetapi mereka masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus berkata, katakan kepadaku, hai kamu yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa Paulus berkata demikian? Saya mau saudara mengerti, hukum Taurat tidak bisa membuat saudara dan saya menjadi kudus. Tetapi banyak orang Kristen berpikir, kita memang bukan diselamatkan oleh hukum Taurat. Kita memang diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi kita harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat bisa membuat kita menjadi kudus. Dan ketika kita menjadi kudus, kita bisa menerima warisan dari Tuhan. Kalau saudara berpikir demikian, kitab Galatia ini buat saudara. Paulus berkata, katakanlah kepadaku, hai kamu yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Bukankah kamu mendengar hukum Taurat? Konteksnya adalah, kamu berpikir ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu bisa menjadi kudus, dan ketika kamu menjadi kudus, kamu bisa menerima warisan kamu. Hei, perhatikan baik-baik apa yang Paulus katakan di ayat selanjutnya, 22-23. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Paulus berkata bahwa Abraham mempunyai dua orang anak. Yang seorang, Ismail, dia berasal dari seorang perempuan yang merupakan seorang hamba. Sedangkan anak yang lain, Ishak, berasal dari perempuan merdeka. Anak yang dilahirkan dari perempuan yang merupakan hamba, ini dilahirkan, diperanakan menurut daging. Sedangkan Ishak, dia adalah anak janji. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Saudara perhatikan baik-baik, kedua perempuan ini, Hagar dan Sarah adalah dua buah kiasan, dua buah gambaran.
Hagar adalah gambaran tentang Gunung Sinai, dan saya mau saudara mengerti, Gunung Sinai berbicara tentang hukum Taurat karena Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi Hagar berbicara tentang Gunung Sinai, hukum Taurat, Yerusalem yang lama. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Yerusalem yang lama hari ini mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat. Hidup dalam perbudakan. Sedangkan Sarah adalah Bukit Sion. Amin. Yerusalem surgawi, kasih karunia, perempuan merdeka. Kalau tadi dikatakan bahwa Hagar menghasilkan anak-anak perhambaan, bagaimana dengan Sarah? Sarah menghasilkan anak-anak apa? Ayat yang ke-29, perhatikan baik-baik. Ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Amin. Saya punya kabar baik buat saudara. Saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat menjadi anak-anak perhambaan. Tetapi saudara dan saya hari ini hidup di bawah kasih karunia. Saudara dan saya sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Alkitab berkata selanjutnya, tetapi seperti dulu, dia yang diperanakan menurut daging. Siapa yang dimaksud dengan dia yang diperanakan menurut daging? Ismail. Betul? Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Siapa yang dimaksud diperanakan menurut roh di sini? Ishak. Dulu Ismail menganiaya Ishak. Demikian juga sekarang ini, kata Alkitab. Demikian juga sekarang ini. Apa artinya? Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat menganiaya orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Bukan sebaliknya. Amin. Ayat berikutnya. 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Kalau saudara lihat dalam kitab Kejadian, masih ingat ini merupakan perkataan siapa? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Usir Hagar bersama dengan Ismail. Ini merupakan perkataan siapa? Perkataan Sarah kepada Abraham. Betul? Tetapi Alkitab menjadikan perkataan Sarah menjadi nas kitab suci. Tetapi apa kata nas kitab suci? Alkitab tidak berkata, tetapi apa yang dikatakan Sarah? Tidak. Tetapi apa kata nas kitab suci? Kenapa? Karena ini merupakan satu hal yang sangat serius buat Tuhan. Usir hamba perempuan itu beserta dengan anaknya. Usir Hagar bersama dengan Ismail. Ini merupakan gambaran. Tadi dikatakan apa? Hagar merupakan kiasan, gambaran. Kiasan tentang apa? Tentang hukum Taurat. Jadi sesungguhnya Tuhan begitu serius. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, usir hukum Taurat beserta seluruh sistemnya dari dalam hidupmu. Seperti Tuhan menjadikan perkataan Sarah menjadi nas kitab suci. Usir hamba perempuan itu beserta anaknya. Karena anak hamba perempuan itu tidak akan pernah menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Dengan kata lain Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Usir hukum Taurat dan seluruh sistemnya dari dalam hidupmu. Karena selama kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu tidak akan pernah bisa menerima warisan kamu. Ingat ayatnya, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ini berbicara tentang warisan saudara, warisan saya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Ini konteksnya. Selama kamu masih mau hidup di bawah hukum Taurat, kamu tidak bisa menerima warisan kamu. Amin. Ayat berikutnya, 31. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka.
Amin. Saya punya kabar baik buat saudara. Hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat sehingga menjadi anak-anak perhambaan. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Membebaskan saudara, membebaskan saya dari hukum Taurat. Sehingga hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hidup di bawah kasih karunia. Bukan menjadi anak-anak perhambaan. Melainkan menjadi anak-anak janji. Anak yang berhak menerima semua janji Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dipergunakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Apa yang dimaksud dengan kuk perhambaan di sini? Hukum Taurat. Yesus sudah membebaskan saudara dan saya dari hukum Taurat. Itu sebabnya hari ini berdiri teguh. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bagaimana caranya menerima warisan saudara? Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ini serius, saya mengasihi saudara, saya mau saudara menerima warisan saudara. Alkitab mengatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Deklarasikan dirimu setiap hari, saya orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Janji Tuhan akan datang dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Deklarasikan setiap hari. Janji Tuhan akan datang dalam hidupmu. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, sampai hari ini saya belum menerima warisan saya seluruhnya, Pak. Saya baru menerima sedikit. Kenapa kelihatannya segala sesuatunya begitu lambat? Kenapa kelihatannya segala sesuatunya begitu slow? Saya mau menerima warisan saya seluruhnya, Pak. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana caranya Tuhan memberikan warisan kepada bangsa Israel, yaitu tanah yang dijanjikan kepada mereka. Perhatikan baik-baik, Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Pertanyaan saya, kalau saudara sudah memiliki makanan yang baik, minuman yang baik, kenapa saudara harus tetap minta Tuhan memberkati makananmu, minumanmu? Kenapa? Saya mau saudara mengerti. Saudara butuh berkat Tuhan dalam segala sesuatu, dalam seluruh area kehidupan saudara. Bahkan ketika saudara tidur, minta berkat Tuhan, Tuhan berkati tidur saya. Kalau saya kerja sampai malam dan kemudian besok paginya saya harus bangun lebih awal, kalau saya berpikir saya tidur hanya 4 jam dan menurut perhitungan itu kurang tidur 4 jam. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati tidur saya. Sekalipun 4 jam Tuhan, berkati tidur saya Tuhan. Dan ketika saya minta Tuhan memberkati tidur saya percaya ketika Tuhan memberkati tidur saya punya tidur yang berkualitas. Deep sleep. Ketika saya bangun, saya tetap sehat, tetap kuat, tetap segar. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengecaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Amin. Saudara bisa lihat dari ayat ini, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa ini ketika Tuhan membawa bangsa ini masuk untuk memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ayat 29, 30. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu.
Perhatikan baik-baik ayat yang ke-30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Wow, Tuhan berjalan di depan saudara. Dia berperang buat saudara. Amin. Untuk membawa saudara masuk ke satu tempat di mana saudara akan menerima segala sesuatu yang sudah Dia kerjakan. Tapi bagaimana caranya Allah memberikan kepada saudara? Alkitab tadi mengatakan sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Perhatikan baik-baik sampai engkau beranak cucu. Sedemikian hingga engkau memiliki negeri itu. Jadi waktu Tuhan memberikan negeri ini kepada bangsa Israel, bagaimana caranya Tuhan memberikan negeri ini kepada mereka? Sedikit demi sedikit. Amin. Banyak orang Kristen yang berkata, Pak, saya mau seluruh warisan saya. Pada akhirnya bangsa ini memiliki seluruh negeri ini. Sedikit demi sedikit aku berjalan di depan engkau menghalau semua musuhmu sedemikian hingga engkau memiliki seluruh negeri ini. Pada akhirnya mereka memiliki seluruh negeri ini. Tapi waktu Tuhan berikan kepada mereka sedikit demi sedikit. Amin. Sampai engkau beranak cucu. Ketika kamu bertambah banyak, aku kasih lagi. Ketika kamu bertambah banyak, lebih kuat, aku kasih lagi. Jadi Tuhan kasih mereka sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka kuat terlebih dahulu. Sejalan dengan kekuatan mereka bertambah, Tuhan kasih. Sejalan dengan kekuatan mereka bertambah, jumlahnya bertambah, beranak cucu, Tuhan kasih lagi negeri ini. Sejalan dengan kekuatan mereka bertambah, beranak cucu, jumlahnya bertambah, Tuhan kasih negeri ini. Tuhan tambahkan sejalan dengan bertambah kekuatan mereka. Jadi Tuhan kasih saudara sedikit demi sedikit. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat, kapan Tuhan memberikan janjinya sama saudara sama saya. Bisa saja Tuhan memberikan seluruh warisan sekaligus, boom. Tapi mungkin janji Tuhan, warisan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan akan menghancurkan saudara. Tuhan kasih sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara kuat dulu. Ketika saudara sudah kuat, waktu berkat itu datang, saudara tahu bagaimana cara handle berkatnya. Sehingga berkatnya tidak menghancurkan saudara. Amin. Jadi bagaimana caranya Tuhan memberikan warisan kepada bangsa ini? Sedikit demi sedikit. Aku akan menghalau mereka di depanmu. Amin. Kemudian sampai engkau beranak cucu. Sedemikian hingga engkau mewarisi negeri ini. Dengan kata lain mewarisi seluruh negeri ini. Tuhan mau mereka kuat dulu. Amin. Tuhan kasih sedikit demi sedikit. Waktu berkatnya datang, mereka bisa handle. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi bagaimana caranya saudara menerima warisan saudara? Alkitab tadi mengatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, saudara dan saya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi yang pertama, ingat baik-baik, jangan hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kasih karunia. Dan deklarasikan dirimu setiap hari, saya orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Warisan akan datang sama saudara. Amin. Dan dia berikan sedikit demi sedikit. Karena dia mau saudara kuat dulu. Bagaimana caranya kita menjadi kuat, Pak? Ayat berikutnya mengatakan begini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Wow, di sini sangat spesifik sekali. Aku menyerahkan kamu kepada firman. Firman yang mana? Firman kasih karunia-Nya. Ada begitu banyak orang Kristen yang rajin baca firman, dengar firman, baca buku rohani. Tapi sayangnya yang didengar, yang dibaca, yang ditonton, firman hukum Taurat. Ingat, bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji. Saudara harus kembali kepada firman kasih karunia. Sekali lagi saya ulangi, saudara harus kembali kepada firman kasih karunia. Bilang sama kiri kanan saudara, kembali kepada firman kasih karunia. Kenapa? Karena firman kasih karunia berkuasa. Yang pertama, membangun kamu. Katakan bersama saya, membangun. Kemudian menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan
oleh orang-orang yang sudah dikuduskannya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Firman kasih karunia berkuasa membangun. Yang pertama membangun. Yang kedua menganugerahkan. Jangan ditukar urutannya. Membangun, menganugerahkan. Membangun artinya apa? Menguatkan kamu. Jadi Tuhan mau kamu kuat dulu. Setelah kamu kuat, dibangun oleh firman kasih karunia, baru Tuhan menganugerahkan. Warisan itu akan datang sama saudara. Jadi yang kedua, luangkan waktumu. Luangkan waktumu untuk duduk, diam, dengar, baca, nonton firman kasih karunia. Karena firman kasih karunia berkuasa membangun kamu. Setelah kamu kuat, menganugerahkan. Tuhan menganugerahkan. Ingat, menganugerahkan. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal, warisan bukan merupakan sesuatu yang saudara perjuangkan, tapi diberikan, dianugerahkan. Amin. Jadi bagaimana caranya saudara menerima warisan saudara? Yang pertama, ingat baik-baik ayatnya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Apa warisannya? Memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jangan hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Dan terus deklarasikan. Terus deklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Warisan akan datang sama saudara. Kalau warisannya datang sedikit demi sedikit, demikianlah caranya Tuhan memberikan warisan itu. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara kuat terlebih dahulu. Amin. Sebagaimana Tuhan membawa bangsa ini masuk ke tanah yang Tuhan janjikan sedikit demi sedikit. Aku akan menghalau mereka di depanmu. Amin. Ketahuilah Tuhan sekarang berjalan di depan saudara. Membawa saudara masuk untuk menerima semua yang dia janjikan. Amin. Tapi dia berikan sedikit demi sedikit. Aku akan menghalau mereka di depanmu. Sampai engkau beranak cucu. Artinya apa? Sampai engkau bertambah banyak. Sampai engkau kuat. Sampai engkau memiliki seluruh negeri ini. Tuhan mau kamu kuat dulu. Supaya waktu berkat itu datang. Waktu janji itu datang. Saudara bisa handle. Bagaimana caranya saya bisa menjadi kuat, Pak? Firman berikutnya mengatakan, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan kepada apa? Firman kasih karunia-Nya. Alkitab spesifik kepada firman kasih karunia-Nya. Jadi mulai hari ini, luangkan waktumu mendengar, membaca, nonton firman kasih karunia. Kenapa? Karena firman kasih karunia berkuasa membangun kamu. Membangun artinya membuat kamu menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih dewasa. Dan membangun dan menganugerahkan. Setelah dibangun, Tuhan anugerahkan. Jadi saudara harus betul-betul paham betul. Amin. Caranya Tuhan memberikan warisan kepada saudara, kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Deklarasikan dirimu, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Luangkan waktumu, luangkan waktumu. Baca, nonton, duduk, dengar firman kasih karunia. Karena firman kasih karunia berkuasa membangun kamu. Dan setelah itu, warisan saudara akan datang dalam kehidupanmu. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Yang percaya boleh bilang amin. Terus deklarasikan dirimu, saya orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Terus bertumbuh dalam firman kasih karunia, luangkan waktumu, baca firman kasih karunia. Kalau baca buku yang berisi firman kasih karunia, nonton video khotbah firman kasih karunia. Amin. Dengar firman kasih karunia. Firman kasih karunia berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu apa yang ditentukan diterima bagi orang-orang kudusnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya.